Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, minggu ini kita sudah masuk ke minggu 9, yang mana nanti dari minggu 9 sampai minggu ke akhir kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang sifatnya teknis atau implementasi dari konsep-konsep algoritma yang sudah kita bahas sebelum UTS ya. Implementasinya nanti bisa berwujud suatu program ya, program. Nah, kali ini di minggu 9 kita akan membahas mungkin basic dulu ya, yakni mengenai pengantar dasar pemrograman. Capaian yang diharapkan dari ketika mahasiswa mempelajari materi ini, yakni nanti mahasiswa memiliki pemahaman yang baik atau bagus terkait dengan konsep pemrograman ya, pemrograman. Oke, berikutnya mungkin pertama-tama kita akan mendiskusikan apa itu program ya. What is programming? Apa itu program? Programming is writing very specific instruction to a very dumb yet obedient machine ya. Ini setelah kalau bahasa sederhananya itu programming merupakan media ya, media bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mesin atau hardware. Yang mana hardware atau mesin itu kan merupakan suatu yang tidak bisa benda mati ya, atau sesuatu yang tidak bisa berbicara. Nah, tantangannya di situ nanti. Tantangannya bagaimana kita berkomunikasi dengan benda yang tidak bisa berbicara gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Itu nanti kita akan menggunakan menggunakan teknis atau metode programming ya untuk berkomunikasi dengan hardware atau mesin. Contoh dari program ini ada Office, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint ya. Ini nanti kan intinya dari program itu nanti dia akan punya inputan, kemudian diproses dan nanti dia akan punya output atau hasil ya. Hasil seperti kalau di Microsoft Word kita akan memberikan akan menulis sesuatu gitu, kemudian nanti sesuatu itu bisa muncul di layar ya kan, nanti bisa kita print menjadi suatu dokumen gitu. Sama juga dengan Word, sama juga dengan Office atau Excel. Excel nanti dia bisa memproses data-data ya, data-data atau matematis gitu, metode matematis. Nanti dia bisa kemudian nanti akan memberikan kita hasil atau output berupa mungkin grafik dan sebagainya. Itu intinya kalau program itu ada inputan, kemudian ada proses dan ada output. Oke, sama juga dengan kemudian ini yang lainnya contoh dari program ada sistem operasi. Sistem operasi nanti inputannya ya berupa mungkin dari keyboard, kemudian dari mouse ya. Nanti itu akan diproses oleh sistem operasi ya. Ini contoh program yang cukup kompleks, diproses oleh sistem operasi, akan diatur bagaimana cara memanajemen program-program yang banyak di komputer ya. Kemudian bagaimana cara mengelola memori, mengelola hardware dan sebagainya itu nanti akan diatur di sistem operasi. Kemudian nanti outputnya nanti itu program yang lain itu bisa berjalan ya di komputer kita gitu. Itu contoh dari program contoh program dalam hal ini sistem operasi gitu. Lainnya ini contoh dari program itu nanti ada robotik, kemudian ada lagi embed hardware ya. Ini contoh program yang mana kalau di sini nanti programnya akan kita tanamkan di microcontroller ya. Microcontroller nanti ketika kita memberikan suatu instruksi atau memberikan inputan ke robotik atau mungkin drone atau mini PC, itu dia bisa menjalankan gitu, bisa menjalankan hal-hal yang kita inginkan gitu. Mungkin robot atau drone bisa menjalankan instruksi yang sudah kita tanamkan di microcontrollernya gitu, seperti itu. Itu contoh dari program juga. Kemudian nanti ini ada Dota, ini juga termasuk program yang mungkin sifatnya dinamis ya atau kompleks. Game ya, ini game. Nah, game
Ini contoh program yang kompleks ya dan dinamis. Kemudian lainnya nanti ada website ya. Website bisa kita akses melalui browser ya, Facebook, Twitter, Instagram, atau sosial media, contoh program yang sifatnya sosial media. Dan ada movie editor, musik player dan sebagainya. Intinya program itu nanti dia akan menerima inputan, kemudian memproses dan memberikan hasil ya. Itu. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai programming, mungkin ini kita akan bahas dulu mengenai bagian sistem komputer ya. Secara umum bagian sistem komputer dibagi 3, itu ada hardware, software, dan brainware atau pemakai atau user. Misalnya, kemudian letak dari programming itu ada di tengah ya, di software itu, di sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman dan program aplikasi ya, dudukannya di situ. Di sini kan berarti software itu dia merupakan jembatan ya atau media gitu yang menghubungkan antara pengguna dan komputer. Jadi di sini bagaimana cara suatu pemakai atau user berkomunikasi dengan mesin atau komputer, nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya nanti ada Python, ada C, ada C++, ada C Crash, Java, PHP, dan sebagainya ya. Itu contoh dari bahasa pemrograman. Oke, kemudian lanjut lagi definisi dari program. Ini mungkin yang secara luas ya, atau mungkin secara mendalam. Definisi dari program itu kumpulan instruksi-instruksi yang bisa disebut source code yang dibuat oleh programmer atau membuat program. Definisi lain, ini kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kemudian yang terakhir itu definisi lain dari program itu berupa instruksi ya, atau statement yang dimaksud adalah sintak. Ini sintak berupa cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk yang mempunyai komponen berupa input, proses, dan output ya. Itu ada instruksi ya, kemudian ada sintak itu nanti bahas kode-kode gitu ya, kode-kode yang dipakai atau digunakan pada suatu bahasa pemrograman yang mempunyai komponen nanti input, kemudian proses, dan output atau hasil ya. Oke, ini bahasa pemrograman itu merupakan alat untuk membuat program. Contohnya ada C, ada C++, ada C Crash, ada Python, ada PHP, ada Java, dan sebagainya. Nah, perbedaan dari masing-masing bahasa pemrograman ini itu cara memberikan instruksi ya. Mungkin kalau bahasa C++ itu untuk menampilkan sesuatu atau memberikan perintah atau memberikan inputan, nanti masing-masing bahasa ini dia punya sintak atau kode yang berbeda. Itu bedanya. Tapi dari segi persamaan itu dia sama aja. Tujuannya sama gitu. Ya, tujuannya dia nanti akan menghasilkan output yang sama gitu, sama sesuai dengan algoritma yang sudah kita buat. Artinya nanti algoritma itu dia sifatnya universal ya, atau mungkin umum, common ya, dan itu bisa diimplementasikan di berbagai macam bahasa pemrograman. Itu beda antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu dia tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman, tapi dia sifatnya itu independen atau bebas gitu. Bebas itu mungkin ini kita bahas sedikit mengenai algoritma ya. Baik, mungkin kalau di mata kuliah ini nanti bahasa pemrograman yang akan sering dipakai yaitu bahasa Python ya. Alasannya ya, bahasa Python ini termasuk bahasa yang mudah dipahami ya. Artinya segi sintaknya atau kodenya itu sangat-sangat dekat dengan bahasa manusia gitu, sehingga mudah untuk dipakai untuk membuat suatu program. Baik, ini level bahasa pemrograman. Kalau kita lihat arsitekturnya ya, paling bawah itu ada hardware, kemudian ada machine language, kemudian assembly language,
high level language, ada lagi Fortran, C, Pascal, dan yang paling atas itu ada object oriented atau OO ya, dan visual language. Ini termasuk pendekatan dalam dunia pemrograman itu. Oke, kita bahas satu-satu. Bahasa mesin ini bisa disebut juga dengan istilah bahasa alami atau native tongues dari komputer ya. Nanti dia bisa berbentuk atau bisa berupa dengan pola-pola biner ya. Contohnya kayak pola biner ya, biner 0 1 0 1 1 1 0 0. Nah, ini berupa byte ya. Byte adalah byte yang mana byte itu merupakan bilangan biner yang terdiri dari 8 bit ya, 8 bit. Nanti dari pola biner ini nanti bisa menjalankan operasi sederhana ya oleh komputer, misalnya itu berupa penjumlahan dua bilangan atau perkalian, mungkin pengurangan dan sebagainya. Itu sama contoh dari operasi sederhana dari bahasa mesinnya. Tapi dia menggunakan bilangan biner gitu. Yang bilangan biner dalam hal ini itu terdiri dari dua number ya, yaitu 0 dan 1. Itu hanya itu. 0 dan 1. Oke, kelemahannya dari bahasa mesin ini susah dipahami oleh manusia, sangat-sangat susah dipahami oleh manusia. Tapi sisi lain dia itu mudah dipahami atau mudah dijalankan atau mudah dimengerti oleh mesin gitu. Jadi kalau kita membuat suatu program dengan menggunakan bahasa mesin ya, bahasa mesin itu nanti proses jalannya program itu di komputer itu akan cepat, akan gampang. Tapi di sisi kita yang berat, sisi kita nanti kita harus berusaha ekstra ya untuk membuat programnya gitu. Di sisi manusia yang berat ya. Nanti kalau Anda pengen tahu contoh dari bahasa mesin, mungkin nanti bisa mengakses alamat link ini ya, link yang sudah ada di slide-nya gitu. Itu bahasa mesin ya. Kemudian bahasa assembly ya, ini termasuk pendekatan atau bahasa pemrograman yang levelnya itu mungkin menengah ya atau intermediate. Nanti ini bahasa mesin yang digantikan dengan singkatan pneumatik ya, sederhana. Contoh nanti ada add, ada move, itu ya, misalnya menambahkan atau berpindah dan sebagainya. Itu contoh dari bahasa assembly ya. Kemudian bahasa assembly ini nanti dia akan mentranslasi baris program ke dalam bahasa mesin dengan assembler. Jadi prosesnya ada dua kali ya. Jadi dia harus menerjemahkan bahasa kode-kode itu ke bahasa mesin, baru mesinnya akan menjalankan program-programnya gitu. Ini ada dua kali pekerjaan ya. Kelebihannya ini sedikit lebih mudah ya dipahami dari bahasa mesin, sedikit lebih mudah dari segi bahasa atau sintak ini cukup mudah dipahami oleh pengguna atau oleh manusia gitu. Tapi ketika dijalankan di mesin itu prosesnya nanti ada dua kali gitu. Jadi ada dua kali tahap, dan otomatis nanti kan akan cukup lama ya, cukup artinya memerlukan waktu gitu. Tahap pertama nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, baru setelah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin akan di run programnya ya. Itu bahasa assembly. Kemudian yang terakhir ini bahasa level tinggi ya. Ini nanti yang akan kita pakai ya. Contohnya nanti di sini ada C, C++, Java, Python. Nah, semua bahasa ini dari segi sintak itu mudah dipahami oleh manusia. Artinya sintaknya sangat mendekati bahasa manusia gitu, bahasa manusia. Sehingga nanti lebih memudahkan programmer ya untuk berpikir dalam bahasa pemrograman gitu. So nanti akan memudahkan programmer mentransformasikan algoritma yang sudah dibuat ke dalam bahasa pemrograman gitu. Kemudian kelemahannya ini termasuk kelemahan mungkin sama seperti bahasa assembly. Nanti dia memerlukan, jadi bahasa level tinggi ini dia memerlukan semacam translator ya atau penerjemah
Sintaks-sintaks itu, setelah sintaks itu atau setelah kode dibuat, nanti kode itu akan terlebih dulu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum kode tersebut dieksekusi ya, atau sebelum kode itu di run gitu. Nanti kemudian translatornya itu bisa berupa dua ya, ada dua jenis. Itu bisa berupa compiler atau interpreter ya. Perbedaan dari compiler dan interpreter ini, itu kalau compiler itu semua baris kode atau bongkahan kode itu akan ditranslasikan gitu. Sementara kalau interpreter itu per baris kode ya, per line code itu akan diterjemahkan. Jadi tidak semua tidak seluruh kode-kode yang ada di file ya, atau yang sudah kita buat itu akan diterjemahkan. Itu perbedaan dari compiler dan interpreter ya. Sehingga interpreter itu lebih interaktif ya daripada compiler. Itu bahasa level tinggi ya. Ini bagian dari proses eksekusi program. Ini dari bahasa yang tinggi ya. Bahasa yang tinggi ini, yang mana nanti bahasa yang levelnya tinggi itu mudah dipahami oleh manusia. Kemudian ini setelah itu akan diterjemahkan ya, atau di compile ya, atau di interpret ya ke dalam bahasa mesin atau low language nya. Yang mana bahasa mesin ini nanti akan digunakan untuk menjalankan programnya gitu. Artinya akan diubah ke dalam bentuk bilangan biner ya. Bilangan biner itu bilangan yang bisa dipahami, yang hanya bisa dipahami oleh komputer atau mesin. Itu bilangan biner namanya. Ini saling berhubungan satu sama lain. Ini setelah dari bahasa yang level tinggi, tadi kita menggunakan bahasa Python, Java atau mungkin PHP ya dalam membuat program. Kemudian nanti program kita akan terjemahkan menggunakan compiler atau interpreter ke dalam bahasa mesin ya. Dalam bahasa mesin nanti akan terdiri dari bilangan-bilangan biner gitu, bilangan biner yang mudah dipahami oleh mesin. Setelah itu baru dijalankan oleh mesin, baru diberikan output atau hasil ke pengguna atau manusia atau seperti itu. Ini proses bagiannya ya. Baik, kemudian dalam pemrograman itu ada beberapa paradigma ya, atau sudut pandang. Dalam hal ini ada beberapa paradigma yang sering dipakai dalam membuat suatu program ya. Pertama itu ada paradigma yang berbasis prosedural, fungsional, modular. Kemudian ada lagi paradigma yang berbasis berorientasi objek. Kemudian ada juga paradigma yang berorientasi fungsi ya. Dan yang terakhir itu paradigma yang berbasis deklaratif. Kemudian nanti dari masing-masing paradigma ini nanti akan ada ya bahasa pemrograman yang digunakan untuk mempermudah ya implementasi perancangan penyelesaian masalahnya. Jadi tujuan dari paradigma ini adalah pendekatan bagaimana cara kita membuat suatu program gitu. Apakah berbasis objek atau berbasis prosedural atau berbasis fungsi. Ini semacam pendekatan bagaimana cara kita membuat program, atau sudut pandang yang akan kita pakai itu seperti apa gitu dalam membuat program. Itu masuk dari paradigma pemrograman ya. Oke, untuk paradigma yang berbasis prosedural ini nanti proses pembuatan dari program itu dia sifatnya itu berurutan ya, atau sekuensial. Kemudian nanti kemudian program itu dari sudut pandang prosedur itu adalah suatu rangkaian prosedur ya untuk memanipulasi data ya. Kemudian prosedur itu merupakan kumpulan instruksi ya yang dikerjakan secara berurutan. Ini artinya dia akan sifatnya itu harus sekuensial ya. Jadi misalnya kalau kita punya 10 baris kode, itu dia akan dijalankan dari baris pertama dulu baru sampai akhir. Tidak bisa lompat-lompat. Itu masuk dari prosedural ya.
Contoh dari paradigma yang berbasis prosedural itu ada Pascal dan bahasa pemrograman C ya. Itu contoh dari bahasa pemrograman yang menggunakan konsep prosedural ya. Nah, ada lagi ini yang paradigma berbasis fungsional. Dalam hal ini paradigma ini didasari oleh konsep pemetaan ya dan fungsi berbasis matematik ini. Fungsi matematik ya, itu ada fungsional ya. Kalau mungkin Anda pernah belajar tentang mathematical discrete ya, itu pasti pernah belajar tentang ini ya, konsep fungsi gitu. Di sini tidak dipermasalahkan terkait dengan memorisasi ya dan struktur data, kemudian tidak ada pemisahan antara data dan program maupun pengertian tentang variabel ya. Kemudian semua perilaku program adalah mata rantai transformasi dari sebuah keadaan awal menuju ke suatu rantai keadaan akhir yang mungkin melalui aplikasi fungsi ya. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma fungsional itu ada bahasa AVL dan Lisp. Ini menggunakan paradigma fungsional ya. Kemudian yang berikutnya mungkin paradigma yang berbasis modular ya. Ini nanti konsepnya ya, programnya akan membuat banyak modul ya. Modul itu merupakan kumpulan dari prosedur dan fungsi yang berdiri sendiri ya. Kemudian nanti program itu dia merupakan kumpulan dari banyak modul ya. Kemudian contoh dari bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma modul itu ada modula 2 sama bahasa pemrograman ADA ya. Itu namanya ADA ya. Kemudian berikutnya ini bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma berorientasi objek ya. Nanti sudut pandangnya dia semua hal harus kita anggap objek ya, objek dimana nanti objek itu dia memiliki data, variabel atau properti, dan dia memiliki metode ya, event atau prosedur ya, yang dapat dimanipulasi. Contoh dari objek ini ya bisa berupa manusia ya. Manusia itu kan dia punya data seperti namanya, kemudian alamatnya ya. Kemudian dia juga punya metode ya. Metodenya dalam artian dia bisa berjalan, kemudian bisa gaya berjalannya seperti apa gitu kan. Kemudian gaya berbicaranya seperti apa, itu adalah contoh dari metodenya gitu. Oke, kemudian contoh dari bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma atau berbasis berorientasi objek itu ada bahasa C++, ada Java dan Python ya. Kalau Java ini secara native dia sudah menggunakan konsep ini ya, berorientasi objek atau OOP. Sementara kalau Python dan C++ ini bisa campur-campur, bisa berbasis prosedural, bisa juga berbasis OOP gitu. Tapi yang Java ini dia sudah native ya. Jadi kalau kita membuat program dengan menggunakan pendekatan prosedural atau fungsional di Java, itu dia akan error gitu. Seperti itu. Dan ada lagi pemrograman yang berorientasi fungsi ya. Fungsi ini nanti maksudnya itu fokus pada suatu fungsi tertentu saja ya. Kemudian juga sangat bergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman ini. Contoh dari bahasa pemrograman yang berbasis fungsi itu, contohnya ada SQL ini untuk bahasa untuk memanipulasi data ya, kayak misalnya kayak menyimpan data, kemudian menampilkan data, kemudian mengupdate data, kemudian mendelete data. Itu kita menggunakan bahasa SQL ya. Kemudian ada HTML dan XML. HTML nanti ini bisa kita pakai untuk sintaknya bisa dipakai untuk membuat tampilan website ya, tampilan website, sama juga XML. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan berbasis deklaratif ya. Ini nanti maksudnya dia akan mendeskripsikan suatu masalah dengan pernyataan daripada membacakan masalah dengan implementasi algoritma. Jadi ini dia lebih sifatnya ke logik ya. Kalau yang deklaratif ini sifatnya logik. Contoh dari bahasa pemrograman yang menggunakan pendekatan deklaratif itu ada bahasa pemrograman Prolog. Ini berbasis logik ya, berbasis logika gitu.
Oke, kemudian ini software life cycle ini adalah merupakan proses bagaimana cara kita membuat atau rangkaian ya atau pipeline ya, cara kita membuat suatu software atau program gitu. Mulai dari tahap pertama itu mulai diawali dengan requirement atau identifikasi masalah, kemudian desain, perancangan, kemudian implementasi, dan terakhir itu adalah testing. Testing ini kita akan menguji coba apakah program kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau efektif, atau mungkin ada error atau bugs dan sebagainya. Itu nanti akan kita coba, dan ini sifatnya nanti life cycle ya. Kalau masih ada error atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang, nanti akan kembali lagi ke awal atau ke tahap requirement gitu. Nanti di sini yang untuk coding atau pemrograman kita masuk ke tahap implementasi ya di sini dalam membuat program. Baik, mungkin kita masuk ke sisi teknis. Mungkin untuk dari segi konsep mungkin cukup dulu yang tadi itu beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan konsep pemrograman ya. Kemudian untuk ini kita akan masuk ke secara mendalam ya terkait dengan pemrograman dasar dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya, Python. Oke, ini mungkin pertama-tama kita akan coba membuat kode sederhana ya, itu berupa welcome to Python ya. Jadi ini Python ini merupakan bahasa pemrograman yang level tinggi, artinya mudah dipahami oleh manusia tapi susah dipahami oleh mesin ya. Kemudian Python banyak dipakai oleh orang untuk membuat program atau software yang berbasis web programming, kemudian scripting, kemudian scientific computing, dan AI nih, artificial intelligence. Kemudian beberapa organisasi yang sudah menggunakan Python dalam membuat programnya ini ada Google, ada NASA, ini ada EA Sport ya, kemudian ada Walt Disney, sama ada ini Red Hat ya, ini Linux, salah satu distro dari Linux itu Red Hat, dia menggunakan bahasa Python dalam membuat programnya ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut menggali terkait bahasa Python bisa mengunjungi websitenya ya di python.org ya. Oke, kemudian Python itu sebenarnya kalau ada 3 versi ya, itu versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga. Kemudian sekarang yang kalau kita membaca di historinya ya, itu yang disarankan untuk dipakai adalah Python versi 3. Sementara Python versi 1 dan 2 itu disarankan untuk tidak dipakai karena support dari orang yang atau organisasi yang menaungi Python ini itu sudah lepas tangan ya terkait dengan versi Python di versi 1 dan 2, dan mereka hanya mensupport atau mengupdate di versi yang 3 ini ya, 3. Dan ini yang akan kita pakai pada sesi kuliah Alpro ini ya, itu Python yang versi 3 ya. Kemudian nanti Python diproses pada saat runtime dengan menggunakan interpreter ya. Jadi interpreter itu dia nanti akan di-run per baris ya, bukan secara keseluruhan kode itu akan dijalankan jadi per baris, per line code, sehingga mungkin tidak perlu compiler ya dalam menjalankan satu program. Ini contoh dari bahasa pemrograman ya yang menggunakan compiler itu adalah bahasa Java atau C++. Itu dia masih menggunakan compiler ya. Compilernya kita harus artinya suatu kode ya ketika dijalankan itu harus di compile ya. Secara filenya itu harus di-compile dulu ke bahasa mesin ya atau bilangan biner, baru dijalankan oleh komputer gitu. Itu contohnya bahasa Java dan bahasa C++ itu yang menggunakan compiler ya. Tapi kalau Python kemudian PHP itu dia menggunakan interpreter ya. Oke, mungkin pertama untuk menjalankan Python kita harus install dulu
softwarenya ya, software Python ini nanti bisa di download terlebih dulu di python.org atau mungkin bisa diakses di Google Classroom-nya ya, sudah di-upload. Kemudian kita akan menggunakan Python versi 3 ya, X ya, nanti X nya itu bisa berupa 6 atau 7 dan sebagainya. Nanti disesuaikan, kemudian nanti untuk versi dari Pythonnya harus disesuaikan dengan OS yang dipakai, apakah itu berbasis 32 atau 64 bit. Itu akan coba nanti dicek dulu ya, dilihat di masing-masing komputernya apakah berbasis 32 atau 64 bit. Di DXDiag nanti ya, DXDiag itu nanti bisa untuk mengecek apakah komputer Anda support 64 atau 32 gitu. Oke, mungkin setelah Python terinstall, nanti untuk membuat programnya itu nanti ada beberapa cara ya. Membuat program berbasis Python itu ada beberapa cara. Bisa menggunakan command line ya, atau ini bisa CMD ya. Kemudian bisa menggunakan GUI ya, atau nanti dia bisa menggunakan kode nanti bisa dibuat di editor ya. Editornya nanti bisa berupa Visual Code ya, atau mungkin Notepad++ ya. Itu beberapa cara untuk membuat kodenya ya. Ini kalau Anda menggunakan interpreter, nanti langsung aja diklik ya, di bin kemudian Python itu diklik, ini langsung masuk ke interpreternya. Dan kalau Anda menggunakan idle ini ya, seperti apa itu, shell ya, ini bisa juga dijalankan. Oke, mungkin kita coba dulu ini hello world ya, kita coba print, jalankan hello world. Oke, untuk ngecek Python yang sudah terinstall itu versi berapa, bisa kita cek ya lebih dulu. Oke, ini di komputer saya sudah terinstall Python versi 3.6.3 ya. Ini saya menggunakan Visual Code ya, Visual Code ini untuk membuat kode-kode program berbasis Python. Kemudian ini Python ini dia berbasis Anaconda ya, jadi semacam paketan gitu. Ini saya install Python melalui software Anaconda, yang mana Anaconda ini merupakan software paketan ya. Software paketan nanti dia akan menginstal semua jenis kebutuhan atau software yang dibutuhkan untuk menjalankan bahasa pemrograman berbasis Python seperti itu. Kemudian coba kita tes lagi, ini tes dulu ya, tes .py. Oke, kita klik sini, print, kemudian hello world ya, hello world. Oke, kalau kita jalankan, kalau di Visual Code untuk interpreternya bisa kita tekan shift enter ya, jadi nanti mesin komputer akan meminta interpreter untuk menjalankan baris yang sudah kita buat. Nah, ini sebelah kiri sudah ada tampilan hasilnya ya, ini hello world gitu. Kita minta untuk menampilkan hello world di sini ya. Itu contoh sederhana dari membuat kode di Python ya, dengan tujuan untuk menampilkan hello world gitu. Kita menggunakan sintak atau kode print ya, print. Oke, proses sederhana nanti bisa coba menggunakan sini ya di Python. Kalau berbasis line code itu nanti misalnya Python ya berbasis CMD gitu. Nah, ini sudah masuk ke sini CMD, misalnya 2 tambah 5 gitu, 7, 4 kurang 5 itu 10 bagi 0 misalnya.
ini akan ada error gitu ya, ada semacam exception ya, error akan muncul seperti itu. Beberapa contoh dari kode-kode di Python ya, baik kita menggunakan command line interface atau dalam hal ini command prompt ya, dan berbasis editor ya, dalam hal ini saya menggunakan Visual Code ya. Oke, contohnya tuh ya, nanti bisa dicoba ini beberapa contoh-contoh sederhana. Oke, untuk lebih lanjut nanti bisa mengakses beberapa website ini ya, untuk mencoba kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.